Pada kesempatan yang berahmat ini, kami ingin memperkenalkan Paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik, Pematang Siantar ini. Paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik merupakan salah satu bagian penting yang berperan dalam sejarah perkembangan misi Gereja Katolik di Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Sejak tahun 1965, stasi Jalan Kain Batik ini dirintis oleh Bapak Jaspen Pandiangan dan di bawah asuhan Pastor Van Rossum. Tahun 1965, para pastor Karmel datang ke Pematang Siantar dan membangun biara sekaligus Seminari Agung Fakultas Teologia. Sesudah kehadiran Karmelit, baptisan pertama dilakukan pada tanggal 16 Oktober tahun 1966. Stasi Santo Yosef Jalan Kain Batik ini berdiri pada tahun 1966 dan menjadi salah satu stasi dari Paroki Santo Laurentius Jalan Sibolga. Pada tahun 1967, stasi Santo Yosef Jalan Bali diresmikan menjadi paroki tersendiri dan memiliki 3 stasi, yaitu stasi Santo Yosef Jalan Kain Batik, kemudian stasi Bahkapul dan stasi Martoba. Akhir tahun 1970, para pastor Karmel meninggalkan Pematang Siantar dan kemudian mereka menyerahkan gedung yang menjadi rumah sekaligus sekretariat paroki ini secara prodeo kepada Keuskupan Agung Medan. Paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik berkembang menjadi paroki yang sangat besar karena melayani 66 stasi yang terbagi ke arah sisi kanan Parapat sampai ke arah Tiga Ras. Dan pada tahun 2010, Paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik ini dimekarkan tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 2010 dan berdirilah Paroki Tiga Dolok. Pada tahun 2005 direncanakan untuk mendirikan gereja baru. Maka pada tahun 2007 dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gereja paroki. Akhirnya gereja baru, gereja paroki diresmikan dan diberkati Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan Monsinyur Anicetus Bongsu Sinaga pada hari Minggu tanggal 22 April tahun 2012. Dan gereja paroki inilah yang dipakai umat paroki Santo Yosef sampai saat ini. Perkembangan jumlah umat paroki Santo Yosef begitu cepat. Berdasarkan data BIDU, per September 2020 jumlah umat yang ada di paroki Santo Yosef tercatat sebanyak 3.626 kakak dengan jumlah jiwa 14.075 orang. Paroki Santo Yosef Pematang Siantar terdiri dari 44 stasi yang dibagi dalam 4 rayon. Yang pertama rayon kota, yang kedua rayon Sidamanik, yang ketiga rayon Sibuntuon, dan yang keempat rayon Sibaganti. Paroki Santo Yosef memiliki berbagai program dan layanan parokial. Di Paroki Santo Yosef ini ada taman bahagia yang baru saja dilakukan pembenahan secara bertahap dan saat ini sudah dapat digunakan. Paroki Santo Yosef memiliki koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Dan sampai saat ini jumlah nasabah yang ada di koperasi Santo Yosef ini sebanyak 297 anggota. Paroki Santo Yosef memberikan pelayanan kursus perkawinan. Ada juga kanonik yang dilaksanakan setiap hari Senin. Pengurus gereja paroki sangat mendukung semua program gereja dan layanan pastoral di Paroki Santo Yosef ini.
Dalam pelayanan pastoral, para imam diosesan yang berkarya di paroki ini dibantu para imam diosesan dari Seminari Tinggi Santo Petrus dan dari Seminari Menengah Kristus Sacerdos, juga para imam kapusin dari Rumah Pembinaan Fransiskan Nagahuta dan Biara Alverna. Ada juga imam Karmel dari Pusat Spiritualitas Karmel Tanjung Pinggir dan imam konventual dari Biara Santo Bonaventura Sinaksak. Ada beberapa komunitas biarawati yang berada di wilayah Paroki Santo Joseph yang ikut membantu pelayanan pastoral, antara lain Susteran KSFL Desa Bane, Susteran KSFL Jalan Selendang yang membina asrama putra dan putri Santo Joseph, Susteran KYM Samadi Vincent, Rumah Retret Samadi Santo Vincentius, Susteran Alma, Rumah Pembinaan FCJM Monteluco. Di wilayah Paroki Santo Joseph ini ada beberapa sekolah Katolik. 1. TK dan SD Asisi Jalan Viatayuda. 2. SD dan SMP Cinta Rakyat 3. 3. SD RK 6 Jalan Rakuta Sembiring. Dan yang keempat SLBC Jalan Parapat. Demikianlah video profil Paroki Santo Joseph Pematang Siantar. Kami berharap dengan adanya video ini, kita semua semakin mengenal secara lebih mendalam Paroki Santo Joseph ini. Semoga video ini menginspirasi semua umat yang ada di Keuskupan Agung Medan untuk lebih mengenal dan mencintai paroki kita masing-masing. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.